Shalom saudara, selamat berjumpa kembali di channel Renungan Singkat pada hari ini. Saya berharap setiap saudara yang mendengar channel ini diberkati oleh Tuhan dan saudara tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kita untuk memahami kebenarannya. Sebelum memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh-Mu yang mengajari kami tentang kebenaran yang akan kami renungkan pada saat ini ya Tuhan. Sehingga hidup kami diubahkan, kian hari, kian menjadi serupa seperti Kristus. Nasihatilah kami ya Tuhan, dalam seluruh jalan-jalan hidup kami, dan tuntunlah kami supaya kami hidup berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan kita pada hari ini, manusia diciptakan untuk hidup kekal. Kita ambil di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah menciptakan manusia untuk hidup di dalam kekekalan, bukan sementara. Itulah sebabnya kematian bagi manusia adalah sesuatu yang menakutkan, karena manusia berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Padahal kehidupan seseorang akan terus berlanjut bahkan setelah kematian. Apakah ia hidup di dalam penghukuman yang kekal atau di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan? Yohanes 11 ayat 25 mengatakan demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Tetapi manusia terjebak di dalam kehidupan sementara di dunia ini. Manusia terjebak dengan aktivitas-aktivitas yang berpusat kepada diri sendiri, mengumpulkan sebanyak-banyaknya, meraih kesempatan sebanyak-banyaknya, dan mencapai semua keinginan, bahkan dengan jalan apapun. Semuanya itu tentunya akan berakhir di dunia ini. Bahkan sebahagian orang menghabiskan waktu hidupnya dengan kepahitan, pertengkaran, kemarahan, putus asa, kebencian, dan kekerasan untuk meraih sesuatu yang bakal mereka tinggalkan nantinya. Sesungguhnya hidup kita ini adalah hidup untuk persiapan di dalam kekekalan. Dalam Mazmur 90 ayat 10a berkata, "Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Tetapi kita akan hidup selama-lamanya di dalam kekekalan." Jadi, sebenarnya kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di dalam kekekalan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia." Kita akan menerima upah untuk segala sesuatu yang telah kita lakukan selama di dunia ini, yang baik ataupun yang jahat. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, "Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat." Saudara, marilah kita memeriksa hati dan pikiran kita dan mengambil waktu untuk merenungkan hidup kita sejenak. Bagaimanakah cara hidup kita selama ini?
dan kemanakah sesungguhnya hati kita telah condong. Mohonlah anugerahnya supaya diberi penyingkapan tentang cara hidup kita yang masih belum berkenan kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih penting dan utama. Mulailah setiap hari yang baru bersama dengan Tuhan. Utamakan Dia sebelum kita melakukan yang lainnya. Saudara, marilah kita mengaku dan merenungkan sejenak. Apakah masih ada mungkin di hati kita memendam kemarahan, kebencian, kekecewaan kepada seseorang yang menghalangi impian dan keinginan kita, sehingga membuat kita terluka? Saudara, lepaskanlah pengampunan bagi mereka itu, karena pembalasan bukanlah hak kita, sehingga jiwa dan batin kita dapat beristirahat di dalam Dia dan terbebas dari amarah dan tekanan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk renungan kebenaran yang kami terima pada saat ini. Biarlah Tuhan menyingkapkan kepada kami, supaya kami boleh memahami maksud firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Jika masih ada dalam hidup kami hal-hal yang menyimpang dari firman-Mu dan masih tersimpan di dalam hati kami yang tidak berkenan kepadamu, singkapkanlah ya Tuhan dan ampunilah kami. Tuhan Yesus, kami tahu hidup kami yang tidak sempurna ini, kadangkala kami masih terjebak dengan segala sesuatu yang berpusat kepada diri kami sendiri. Kami tidak mengutamakan Engkau di atas segalanya. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mau mengutamakan Engkau, supaya hidup kami berkenan terus di hadapan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan sedang mengalami masalah hukum atau sedang mengalami masalah keuangan. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi tantangan dan persoalan hidup, atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, bukakanlah jalan bagi setiap kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami menyerahkan semua tantangan dan masalah yang kami hadapi hari ini kepada-Mu, karena kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami dan akan memberikan jalan keluar kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.